Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Meira Hazunafisa. Aku dari kelas 12.4 dan di sini aku bakal menjelaskan tentang aplikasi turunan. Khususnya untuk video kali ini aku bakal menjelaskan aplikasi turunan pada stabilitas dukungan partai politik. Sebelumnya, video ini dibuat untuk melengkapi penilaian sumatif akhir semester matematika tingkat lanjut. Therefore, let's get into it. Jadi, soal yang kita punya di sini adalah tingkat dukungan terhadap sebuah partai dinyatakan sebagai negatif 3T pangkat 2 ditambah 18T ditambah 50. Dengan T sama dengan bulan selama periode survei. Pertanyaannya, A. Tentukan turunan D aksen T. B. Kapan dukungan partai mencapai nilai tertinggi? Dan C. Apa yang dapat diinterpretasikan dari pola dukungan partai tersebut selama periode survei? Di sini karena kita fungsinya udah terima jadi, udah ada di soal, jadi buat ngerjain yang nomor A, kita tinggal masukin aja angka yang udah ada di soal buat diturunin dengan rumus K kali N kali X pangkat N min 1 kurang 1. Jadi di sini kita tinggal masukin angka-angkanya. Kan di sini yang pertama negatif 3T pangkat 2, terus yang keduanya 18T, terus yang ketiganya 50. Tinggal kita turunin pakai rumus yang di atas ini, yang K kali N kali X pangkat N kurang 1. Jadi yang pertama negatif 3 dikali 2 itu berarti negatif 6. Terus si T ini pangkatnya kan 2, berarti si 2 itu dikurang 1, jadi pangkat 1, jadi min 6T, negatif 6T. Terus yang 18T, si 18 dikali pangkatnya T, T-nya kan 1 pangkatnya, jadi 18. Terus karena si T ini pangkatnya 1 itu dikurang 1, jadi 0, jadi T-nya habis, nggak usah ditulis. Terus 50, karena si 50 ini dia single, dia nggak punya X. Dia single, dia nggak punya X, jadi kita anggap 0. So, from all of these, we can get that, turunan D aksen T adalah negatif 6T ditambah 18. Yang 0 nggak usah ditulis. Oke, nomor yang A selesai. Terus ke yang B. Kapan dukungan partai mencapai nilai tertinggi? Karena kita ditanyainnya itu nilai tertinggi, berarti kan nilai maksimal. Ada rumusnya yaitu Y sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukin yang ini, yang tadi kita udah temuin di nomor A, terus sama dengan nolin aja. Jadi tadi negatif 6T tambah 18 sama dengan 0. Terus si 18 kita pindahin ke kanan, jadi dia jadi negatif. Jadi negatif 6T sama dengan negatif 18. Terus udah tinggal si T turunin, jadi min negatif 18 dibagi sama negatif 6 sama dengan 3. 3 ini 3 apa? 3-nya 3 bulan ketiga maksudnya. Jadi kapan dukungan partai mencapai nilai tertinggi? Yaitu pada bulan ketiga. Nah, so, di number A and B udah kejawab. Kita moving on to number C. Apa yang dapat diinterpretasikan dari pola dukungan partai tersebut selama periode survei? Nah, biar kita bisa lebih kebayang, kita bakal butuh bantuan dari GeoGebra. Jadi di sini aku udah siapin websitenya. Tadi negatif 3T pangkat 2 ya. Si T-nya kalau kita ganti pakai X, jadi negatif 3X pangkat 2 ditambah berapa tadi? 18 ditambah oh my god, ke-refresh. Oke, ulang. Negatif 3X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 50. Bener gak?
min 3 tambah 15. Oke, dah benar. Nah, di sini kita bakal lihat grafiknya kayak gimana. Dia grafiknya gini. Dia grafiknya gitu. Dan titik yang paling atas, titik puncaknya itu berarti itu bulan ketiga. Nah, di sini kan kita ditanyakan interpretasinya kan. Berarti kalau yang tadi nomor A sama nomor B itu lebih dari perspektif matematikanya, sedangkan yang C ini diminta untuk menjelaskan apa arti dari data tersebut, apa arti dari adanya maksimum pada bulan ketiga, tapi terus bulan keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya mereka turun supportnya, dukungannya. Nah, yang jadi tanda tanya di situ, yang ditanyakan untuk diinterpretasi di situ. Nah, jadi kita bakal ngebahas juga dari sudut pandang sosiologisnya, sudut pandang hukum politiknya. Jadi fokusnya bakal aku ubah dari screen grafik ini, jadi fokus ke only me. 1 second. Oke, sekarang berbicara dari sudut pandang seorang sosiolog. Oke, berbicara dari sudut pandang sosiologi. Ada sebab, ada akibat. Dan yang kita cari di sini adalah sebab dari kenapa si partai politik ini tiba-tiba kehilangan supporter setelah bulan ketiga. Jadi mereka pada bulan keempat, 5, 6, 7 dan selanjutnya mereka down. Mereka supportersnya menurun. Dukungan mereka menurun. Nah, jadi hal yang perlu kita ketahui dulu adalah untuk sebuah partai mendapatkan supporter itu harus memiliki 2 hal. Yang pertama, public trust. Kepercayaan dari publik, kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari orang-orang. Dan yang kedua adalah kemampuan sebuah partai politik untuk menjaga nama baiknya. Nah, jadi kalau sebuah partai politik tidak bisa menjaga nama baiknya, bring it down, maka trust in public as well bakal menghilang. Orang-orang publik jadi nggak percaya sama si partai politik ini, so down. Jadi kalau yang ini hancur, ya ini juga hancur. Ini adalah the same case. Ini adalah hal yang sama yang terjadi pada soal aplikasi turunan kali ini. Jadi kalau dukungan itu menurun setelah bulan ketiga, berarti ada sesuatu dong, the reason behind it. Jadi hal yang mungkin terjadi adalah adanya pelanggaran hukum dari kader atau elit partai politiknya. Yang kedua, adanya pelanggaran kampanye. Saat mereka lagi berkampanye, mungkin mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Dan yang ketiga, yang sadly but true, kejadian always happens di Indonesia adalah money laundering, korupsi, dan juga penyalahgunaan power atau penyalahgunaan jabatan yang mungkin hal-hal ini itu terekspos. Hal-hal ini dilakukan oleh si partai politik itu dan terekspos ke masyarakat setelah bulan ketiga. Makanya saat bulan ketiga lagi puncak-puncaknya, terus hal-hal itu terekspos, kan berarti orang-orang jadi kehilangan their trust. They lost their trust. Mereka kehilangan kepercayaan, mereka kehilangan rasa aman, yang akhirnya mereka stop supporting si partai politik ini. Jadi yang awalnya support mereka di sini, setelah their crimes exposed, setelah kejahatan-kejahatan dan pelanggaran mereka terekspos, dan masyarakat jadi nggak percaya, tiba-tiba supportnya turun. Itulah kenapa dari tadi si grafiknya dari bulan pertama dan bulan kedua si partainya lagi building the trust of people sampai puncaknya di sini bulan ketiga, dan saat pelanggarannya terekspos kepada masyarakat dan masyarakat mulai nggak percaya, langsung itulah interpretasi dari sudut pandang aku sebagai anak sosial. Jadi untuk soal yang A dan B itu dari perspektif matematikanya, dan yang untuk C perspektif aku sebagai sosiolog. Jadi segitu saja video
penyelesaian soal aplikasi turunan untuk melengkapi tugas penilaian sumatif akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miras out. Thank you.